Kita hidup di dunia yang sangat menghargai pencapaian. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi lebih pintar, lebih sukses, lebih kaya, lebih unggul dari orang lain. Di media sosial, orang berlomba menunjukkan pencapaian terbaik mereka. Di dunia kerja, kompetisi menjadi hal yang normal. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, seringkali kita lebih tertarik membahas siapa yang berhasil daripada siapa yang berbuat baik. Di tengah dunia yang seperti itu, ada satu pesan sederhana yang terus dibawa Harry Styles selama bertahun-tahun, yaitu nilai tentang treat people with kindness, atau perlakukan orang lain dengan kebaikan. Kalimat ini terdengar sangat sederhana, dan terlalu sederhana bahkan. Tapi justru karena itulah muncul pertanyaan menarik. Mengapa seorang musisi dengan pengaruh sebesar Harry Styles memilih menjadikan kebaikan sebagai pesan utama hidupnya? Apakah ini hanya slogan, atau ada filosofi yang lebih dalam di balik 4 kata sederhana tersebut? Istilah treat people with kindness, atau yang kita kenal sebagai TPWK, mungkin bagi sebagian orang hanyalah sebuah jargon. Namun, jejaknya dimulai jauh sebelum lagu itu dirilis. Semua bermula pada tahun 2017. Selama konser debutnya, Harry Styles menekan lencana di tali gitarnya yang bertuliskan TPWK. Dari momen sederhana itu, ia mulai mencetak moto tersebut di kaos dan merchandise tour lainnya untuk mempromosikan pesan cinta, kebaikan, dan penerimaan. Slogan ini kemudian menjadi identitas andalannya. Bahkan, pada musim gugur 2019, poster-poster misterius yang menampilkan akronim TPWK terlihat di seluruh dunia sebagai bagian dari kampanye publisitas untuk perilisan album Fine lainnya. Namun, bagaimana awal mula ide ini berubah menjadi sebuah lagu? Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, Styles mengungkapkan proses kreatifnya. Saya memberitahu Jeff Besker, saya ingin suatu hari nanti menulis lagu berjudul Perlakukan Orang Lain Dengan Baik. Dan dia berkata, kenapa tidak kamu lakukan saja? Awalnya saya merasa tidak nyaman, karena saya tidak yakin apa itu. Tetapi kemudian saya ingin mendalami hal itu. Saya merasa lagu itu membuka sesuatu yang telah ada di lubuk hati saya. Dan akhirnya, ia benar-benar menggarap lagu tersebut. Lagu Treat People with Kindness pun lahir sebagai lagu terakhir yang ditulis untuk album Fine Line yang dirilis pada tanggal 13 Desember 2019. Makna dari lagu TPWK sebenarnya tidak sulit untuk diuraikan, sebab judulnya saja sudah menjelaskan semuanya. Ini adalah sebuah ajakan untuk kita agar bermurah hati terhadap orang lain. Saat ditanya tentang makna mendalam dari lagu ini, Styles dengan sederhana berkata, ini tentang bersikap jauh lebih baik satu sama lain. Ketika mendengar slogan Treat People with Kindness, sebagian orang mungkin langsung membayangkan tindakan-tindakan sederhana, seperti bersikap sopan, membantu orang lain, atau berbicara dengan ramah. Namun, bagi Harry Styles, makna kindness tampaknya lebih luas daripada itu. Karena memperlakukan orang lain dengan baik tidak hanya soal bagaimana kita berbicara kepada mereka, tetapi juga bagaimana kita memandang mereka. Dan disinilah muncul satu nilai yang terus terlihat dalam perjalanan karir Harry Styles, yaitu tentang penerimaan terhadap perbedaan. Selama bertahun-tahun, Harry dikenal sebagai sosok yang cukup sering menantang ekspektasi sosial. Mulai dari cara berpakaian, cara berekspresi, hingga pandangannya tentang identitas dan kebebasan individu. Ia pernah mengenakan pakaian yang bagi sebagian orang dianggap tidak sesuai dengan standar maskulinitas tradisional. Ia juga beberapa kali menyampaikan dukungan terhadap komunitas yang sering merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan pilihan atau pandangan hidup tersebut. Namun yang menarik bukanlah apakah kita setuju atau tidak. Yang menarik adalah prinsip yang tampaknya berada di balik semua itu. Bahwa setiap orang seharusnya memiliki ruang untuk menjadi dirinya sendiri.
Dalam berbagai budaya dan masyarakat, seringkali ada tekanan untuk menyesuaikan diri. Kita diajarkan bagaimana seharusnya berpakaian, berbicara, bersikap, bahkan bagaimana menjalani hidup. Tidak jarang seseorang menyembunyikan dirinya yang sebenarnya karena takut dianggap berbeda. Takut dihakimi, takut tidak diterima, takut menjadi bahan pembicaraan. Harry Styles tampaknya mengambil posisi yang berbeda. Melalui tindakan dan pesan yang ia sampaikan, ia mengajak orang untuk lebih nyaman menjadi diri mereka sendiri. Karena menurut pandangan ini, keberagaman bukanlah suatu ancaman, melainkan bagian alami dari kehidupan manusia. Dan mungkin disinilah hubungan paling kuat antara acceptance dan treat people with kindness. Karena bentuk kebaikan yang paling mudah adalah bersikap baik kepada orang yang mirip dengan kita, memiliki pandangan yang sama, latar belakang yang sama, gaya hidup yang sama. Namun bentuk kebaikan yang lebih sulit adalah ketika kita berhadapan dengan seseorang yang berbeda. Berbeda cara berpikir, berbeda keyakinan, berbeda identitas, berbeda pilihan hidup. Pertanyaannya adalah, bisakah kita tetap menghormati seseorang meskipun kita tidak sepenuhnya memahami atau menyetujui semua hal tentang dirinya? Inilah pertanyaan yang menjadi sangat relevan di dunia modern. Karena saat ini, kita hidup di era yang memungkinkan kita bertemu dengan lebih banyak perbedaan daripada generasi sebelumnya. Media sosial mempertemukan berbagai budaya, nilai, dan cara pandang dalam satu ruang yang sama. Namun ironisnya, semakin mudah kita terhubung, semakin mudah pula kita terpecah. Perbedaan seringkali berubah menjadi konflik. Ketidaksepakatan berubah menjadi permusuhan. Dan ruang diskusi berubah menjadi ruang saling menyerang. Di tengah situasi seperti itu, pesan yang dibawa Harry Styles terasa sederhana sekaligus menantang. Bahwa memperlakukan orang lain dengan baik bukan hanya soal keramahan, tetapi juga tentang memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, acceptance bukan berarti kita harus setuju dengan semua orang. Acceptance berarti mengakui bahwa manusia memiliki hak untuk berbeda. Dan mungkin salah satu bentuk kindness yang paling sulit adalah tetap menghormati orang lain, meskipun mereka tidak hidup seperti yang kita pilih untuk hidup kita sendiri. Kita bisa membedah ini melalui lensa pemikiran John Stuart Mill dalam esai On Liberty pada tahun 1859. Inti dari filsafat kebebasan individu menurut Mill adalah harm principle, bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kewajiban untuk tidak merugikan orang lain. Dalam dunia yang sangat kompetitif, ambisi seringkali berubah menjadi bentuk agresi halus. Kita menghakimi mereka yang berbeda, atau menekan mereka demi mencapai puncak. Dalam konteks ini, treat people with kindness bukan lagi sebuah tindakan pasif yang lunak. Ia adalah prasyarat untuk kebebasan. Dengan bersikap baik, kita secara sadar menahan diri dari tirani mayoritas yang menuntut keseragaman. Kita memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Kebaikan dalam pandangan ini adalah tindakan perlindungan terhadap otonomi individu. Individuality, fondasi pertama. Bagi Mill, individualitas bukan sekedar slogan tentang menjadi diri sendiri. Ia menempatkannya sebagai prasyarat bagi apa yang disebutnya kesenangan yang lebih tinggi. Bentuk kepuasan hidup yang melampaui kenikmatan instan dan menjadi inti dari kebahagiaan manusia yang utuh. Argumen Mill berpijak pada asumsi bahwa setiap orang memiliki karakter dan kapasitas yang unik yang hanya bisa berkembang penuh melalui proses eksplorasi pribadi, termasuk lewat kesalahan dan pembelajaran dari kesalahan itu sendiri. Dalam On Liberty, Mill menulis kritik yang cukup tajam terhadap manusia yang membiarkan dunia menentukan jalan hidupnya. Orang semacam itu, menurutnya, hanya menjalankan kapasitas meniru, sama seperti kera yang menjiplak gerakan tanpa proses berpikir yang otentik di baliknya. Poin ini penting karena Mill mengaitkannya langsung dengan kemajuan, baik kemajuan individu maupun kemajuan sosial. Ketika seseorang mengikuti tradisi atau kebiasaan tanpa pernah mempertanyakannya, menurut Mill, ada satu elemen penting dari kebahagiaan manusia yang hilang, sekaligus elemen utama bagi perkembangan peradaban itu sendiri.
yaitu adalah individualitas. Dengan kata lain, bukan hanya kepentingan pribadi, ia adalah prasyarat bagi kemajuan kolektif. Harm Principle, batas yang rasional. Kalau individualitas adalah tujuan, pertanyaan berikutnya adalah, di mana batasnya? Apakah kebebasan individu bersifat mutlak tanpa syarat? Di titik ini, Mill memperkenalkan gagasan yang paling dikenal dari seluruh karyanya, yaitu adalah Harm Principle. Ia merumuskannya dalam satu kalimat yang menjadi rujukan klasik dalam filsafat politik. Satu-satunya tujuan yang membenarkan penggunaan kekuasaan secara sah terhadap anggota masyarakat yang beradab melawan kehendaknya sendiri adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain. Mill membagi tindakan manusia ke dalam dua ranah. Pertama, ranah yang menyangkut diri sendiri, di mana individu memegang kedaulatan penuh atas tubuh dan pikirannya. Independensinya bersifat absolut. Kedua, ranah yang menyangkut orang lain, di mana barulah masyarakat memperoleh hak yang sah untuk menuntut akuntabilitas. Landasan argumen ini bukan klaim moral yang berdiri sendiri, melainkan logika utilitarian. Mill berpendapat bahwa umat manusia memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar ketika setiap orang dibiarkan menjadi hidup sesuai pilihannya sendiri, dibandingkan ketika dipaksa hidup sesuai standar yang ditentukan pihak lain. Implikasinya luas. Selama suatu tindakan tidak merugikan pihak lain, masyarakat atau negara tidak memiliki hak untuk mengintervensi, bahkan jika tindakan itu dianggap tidak bijaksana sekalipun. Tapi begitu tindakan tersebut mulai menimbulkan kerugian nyata terhadap orang lain, intervensi menjadi sah secara prinsip. Garis pembatas inilah yang hingga kini menjadi rujukan dalam diskusi modern soal kebebasan berekspresi, privacy, dan regulasi gaya hidup pribadi. Tyranny of the majority, ancaman yang lebih senyap. Bagian ketiga inilah yang membuat pemikiran Mill terasa relevan lintas zaman. Mill tidak hanya mengkhawatirkan tirani dari pemerintah, ia mengidentifikasi bentuk ancaman lain yang justru lebih sulit dilawan, yaitu tirani yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Gagasan ini terinspirasi dari pengamatan Alexis de Tocqueville terhadap demokrasi di Amerika. Mill mencermati bahwa kehendak rakyat dalam sistem demokrasi pada praktiknya kerap berubah menjadi kehendak mayoritas, dan jika dibiarkan tanpa kontrol, kehendak mayoritas ini berpotensi menindas pandangan dan gaya hidup kelompok minoritas. Mill menyebut fenomena ini sebagai tirani sosial, dan menilainya lebih sulit dilawan dibanding tirani politik. Tirani politik bekerja melalui institusi yang jelas, bisa ditantang lewat jalur hukum atau proses elektoral. Tirani sosial bekerja secara lebih halus, melalui opini publik, stigma, dan pengucilan sosial. Dalam salah satu bagian On Liberty, Mill menggambarkan kondisi ini secara tegas. Ketika masyarakat sendiri menjadi tiran, alat untuk menekan individu tidak terbatas pada tindakan aparat politik saja. Penolakan sosial, penghakiman kolektif, dan tekanan untuk konform menjadi instrumen yang sama efektifnya, bahkan tanpa perlu melibatkan hukum sama sekali. 3 konsep satu kerangka berpikir. Ketiga gagasan ini saling mengunci satu sama lain. Individuality adalah tujuan yang ingin dicapai setiap manusia demi perkembangan dan kebahagiaan dirinya. Harm Principle adalah batasan rasional yang menentukan sampai mana kebebasan itu sah dijalankan tanpa campur tangan pihak luar. Dan Tyranny of the Majority adalah ancaman yang harus diwaspadai. Kekuatan sosial yang tanpa kesadaran kritis dapat menggerus individualitas dan kebebasan itu sekaligus, tanpa perlu melanggar satupun hukum. Penting dicatat, Mill tidak menolak eksistensi aturan sama sekali. Ia hanya menuntut agar setiap pembatasan terhadap kebebasan individu memiliki alasan yang jelas dan terukur, yakni mencegah kerugian nyata terhadap orang lain, bukan sekedar karena dianggap tidak sesuai norma yang berlaku. Kerangka berpikir ini kemudian menjadi rujukan penting dalam berbagai perdebatan hukum dan etika kontemporer, mulai dari kebebasan berpendapat, hak privasi digital, hingga isu-isu kontroversial seperti regulasi narkotika dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Tidak semua pihak sepakat dengan batas-batas yang ditawarkan Mill. Sejumlah kritik menilai definisi kerugian dalam Harm Principle masih terlalu kabur untuk diterapkan secara konsisten. Namun, kerangka ini tetap menjadi titik tolak yang relevan lebih dari 1,5 abad setelah pertama kali dirumuskan. Pada akhirnya,
gagasan Mill menawarkan satu hal penting untuk direnungkan. Kebebasan sejati tidak hanya soal bebas dari hukum yang menindas, tetapi juga bebas dari tekanan sosial yang secara diam-diam membentuk dan membatasi siapa seseorang sebenarnya. Jika kita tarik kembali semua yang sudah dibahas, ada satu garis lurus yang menghubungkannya. Harry Styles memulainya dari sebuah slogan sederhana di tali gitar. Tapi di baliknya, ada gagasan yang jauh lebih tua dan lebih dalam. Gagasan yang sudah dirumuskan lebih dari 1,5 abad lalu oleh John Stuart Mill. Individuality mengajarkan bahwa setiap orang berhak mengeksplorasi jalannya sendiri, bahkan lewat kesalahan, karena disitulah karakter sejati terbentuk. Harm Principle memberi batasnya, bahwa kebebasan itu sah, selama tidak merugikan orang lain, dan Tyranny of the Majority mengingatkan kita pada ancaman yang lebih senyap, bahwa penindasan tidak selalu datang dari hukum atau kekuasaan, tapi bisa datang dari opini publik, dari stigma, dari tekanan untuk seragam. Treat people with kindness, kalau dilihat dari sudut ini, bukan lagi sekedar pesan tentang sopan santun. Ia adalah bentuk perlawanan halus terhadap dorongan untuk menyeragamkan orang lain. Setiap kali kita memberi ruang bagi seseorang untuk berbeda, tanpa harus setuju, tanpa harus memahami semuanya, disitulah kebaikan dan kebebasan bertemu. Mungkin, pertanyaan yang perlu kita bawa pulang bukan, apakah saya orang yang baik? Tapi, seberapa sering saya, tanpa sadar, ikut menjadi bagian dari tirani mayoritas itu? Seberapa sering saya menuntut orang lain untuk menjadi sama seperti saya, hanya karena itu yang terasa familiar? Karena, pada akhirnya, kebaikan yang paling berarti bukan yang ditunjukkan pada orang yang mirip dengan kita, tapi yang diberikan justru ketika perbedaan itu paling terasa.